Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Bunda ingin mendongeng. Bunda dari Kecamatan Semendawe Sepertiga ingin mendongeng sebuah judul Menengahi Perseteruan. Pada suatu hari, keluarga sapi sedang berjalan-jalan menikmati indahnya sore. Pemandangan di tepi hutan yang indah dan rumput yang hijau membuat mereka bergembira. Anak sapi berlarian ke sana kemari. "Ibu, saya mau melihat pemandangan sekitar danau ini." "Baiklah anakku, silahkan, tapi jangan terlalu jauh." "Iya ibu." Saking gembiranya, sapi kecil itu pun berjalan-jalan mengelilingi sungai. Di tepi sungai dilihatnya, di sungai ada ikan, ada udang, ada kepiting yang sedang berenang-renang. Tapi tanpa terasa, sapi kecil itu pun sampai jauh-jauh dan menjauh. Tiba-tiba mendengar suara rintihan dari kejauhan. "Tolong! Tolong aku! Tolong!" Ada rintihan seekor singa. Anak sapi pun mendekatinya. "Pak Singa, apa yang terjadi padamu?" "Aduh, sapi yang baik, sudah 2 hari ini aku tertindih kayu besar ini. Gara-gara gempa bumi 2 hari yang lalu. Sekarang tolonglah aku, sapi yang baik." "Bagaimana ya? Aku tidak bisa menolongmu," kata sapi. "Aku tidak tahu caranya." "Dorong aja kayunya." "Kuat sih kuat, tapi..." kata sapi sambil mengong. "Kenapa?" tanya singa. Anak sapi teringat akan pesan ibunya. Singa tetaplah singa. Walaupun dia ditolong, dia tidak peduli siapa yang akan menolongnya. Ketika ada kesempatan, pasti akan menerkamnya. "Tidak, aku tidak akan menolongmu," kata sapi. "Kalau kau bebas, nanti pasti kau akan menerkamku." "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya," kata singa. "Tidak, aku tidak percaya padamu, singa." "Oh, sapi yang baik, apakah kau tidak kasihan melihat diriku? Sudah 2 hari aku tersiksa begini. Rasanya aku hampir mati." "Tapi kau binatang jahat," tukas sapi. "Oh sapi yang baik, itu kan dulu. Setelah tertindih kayu begini, aku sadar bahwa aku memerlukan hewan lain. Maka sekarang aku akan bertobat, tidak akan berbuat jahat pada hewan yang lain." Lama-lama anak sapi itu pun merasa kasihan kepada singa. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi jika kalian jangan memangsaku." "Ya, aku janji. Percayalah." Lalu sapi berusaha mendorong kayu itu sekuat tenaganya, dan singa pun terlepas dari tindihan kayu itu. Tapi singa tetap singa, yang jahat dan jahat. Ketika kayu sudah terangkat oleh sapi, hap! Dia langsung meloncat ke punggung si sapi. "Aduh!" pekik sapi kesakitan. "Kenapa kau menggigit punukku? Kau membohongiku," kata sapi. "Loh, aku kan sudah minta tolong kepadamu bahwa aku tertindih kayu ini 2 hari tidak makan dan tidak minum. Sekarang kau harus menolongku, bebas dari rasa haus dan lapar." "Dengan memakanmu?" tukas sapi. "Betul, sekalipun meminum darahmu, pastilah segar," kata singa. "Dasar singa licik, tak tahu balas budi," kata sapi. "Sudah, sapi dasar, sapi bodoh. Terimalah nasibmu," kata singa. "Tidak, aku tidak mau." "Ini sudah menjadi hukum alam.
Siapa yang kuat, itulah yang menang. Tidak, aku minta keadilan. Kau bisa bertanya kepada makhluk yang lain. Boleh hewan, boleh benda apapun. Ketika kebetulan saat itu ada batu besar yang di sampingnya ada tikar yang sangat rapuh. Mereka bertanya, si sapi bertanya kepada tikar. Jawabannya pun itu sudah benar. Terimalah nasibmu. Aku juga mengalaminya. Ketika keadaanku masih bersih, aku dipakai manusia untuk alat mencuci. Akan tetapi setelah jelek di badanku, aku ditinggalkan begitu saja. Nah, benar kan kataku? Sahut singa. Tidak, itu ada keranjang sampah yang hanyut. Akhirnya sapi kecil itu bertanya kepada keranjang. Jawabannya pun sama. Ketika masih baru dan masih dipakai untuk wadah sampah. Tapi setelah jelek serusak, aku dibuangnya, dihanyutkan di sungai. Nah, benar kan? Kata singa. Ho 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 ho. Mau mengadu kepada siapa lagi kamu? Saat itu kebetulan kancil lewat. Kali ini singa yang bertanya sendiri dengan si kancil. Kata kancil, kalau aku yang diminta menjadi hakim, aku harus tahu awal kejadiannya. Kata kancil, apa kalian tidak keberatan mengulangi kejadian dari awalnya? Kata kancil. Tidak, aku tidak keberatan, kata si singa. Maka dilakukanlah pengulangan ulang. Singa kembali ke tempat di mana pertama kali ia tertindih pohon. Benarkah kejadiannya seperti ini? Benar. Lalu singa minta pertolongan dan aku menolongnya. Akhirnya singa ditindih kembali pohon. Kancil mendekat sapi dan berbisik lirih. Ayo, biarkan saja. Singa tak tahu berterima kasih itu tertindih pohon. Sapi baru sadar, itulah kesempatan baginya lepas dari cengkraman si singa yang tidak tahu diri. Tanpa basa-basi lagi, sapi pun berlari tepuk. Sangat kuat sekali sehingga dia menemui bapak dan ibunya. Mereka akhirnya bertemu kembali dan menjadi keluarga yang bahagia. Singa yang ditinggal di hutan tadi akhirnya sambil meringis, "Hei, tunggu aku, jangan pergi dulu, tolonglah aku." Akan tetapi sudah ditinggal oleh kancil dan sapi sendirian. Itulah nasib si singa yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih. Ketika ditolong, dia bukannya berterima kasih, tapi akan memakannya. Anak-anak bunda yang bunda sayangi, itulah sekilas dongeng dari kisah sapi yang penolong, kemudian singa yang tidak tahu terima kasih. Intinya dari dongeng yang di atas bahwa kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Demikian anak-anak bunda yang cantik, yang ganteng, mudah-mudahan bisa mengambil contoh dari kisah dongeng sapi dan singa di atas. Ibu akhir bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku.